Pada hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan video sebelumnya. Setelah kemarin kalian semua melihat Sasuke yang mulai merasakan sebuah keanehan dengan kekuatan Otsutsuki tertinggi. Sasuke melihat ke lokasi Boruto yang sangat jauh hingga muncul asap-asap merah di lokasi keberadaan Boruto. Ternyata, Boruto sedang saling memukul di udara bersama Otsutsuki tertinggi hingga mereka berdua saling melontarkan pukulan satu sama lain. Wajah Boruto terkena oleh pukulan tersebut, kemudian Boruto membalikkan keadaan dengan memukul balik dengan posisi menunduk ke bawah. Boruto memukul Otsutsuki tertinggi menggunakan satu tangannya yang diayunkan dari bawah ke atas. Hingga pukulan ini berhasil mendarat di dagu Otsutsuki tertinggi. Otsutsuki tersebut sontak terkejut hingga kepalanya terasa pusing karena dagunya benar-benar terhantam oleh pukulan keras dari Boruto. Otsutsuki Ryu akhirnya mengeluarkan kail pancing seperti Urashiki. Namun kail pancing itu mempunyai kekuatan yang lebih banyak dibandingkan dengan Urashiki. Otsutsuki melesatkan ikat kail pancingnya ke arah Boruto, dengan tujuan agar kail pancing ini menembus tubuh Boruto supaya bisa diserap cakranya. Boruto menahan seluruh tali kail pancing yang mendekat ke arahnya menggunakan Kusanagi, hingga Kusanagi Boruto terlilit oleh benang yang sangat panjang. Otsutsuki Ryu menarik kail pancingnya hingga Kusanagi Boruto terbawa dan lepas dari tangannya. Kusanagi tersebut diambil oleh Otsutsuki Ryu dan dipegang di satu tangannya. Otsutsuki Ryu menebaskan pedang Kusanaginya kepada Boruto. Namun hal yang tidak terduga benar-benar terjadi, cakra Otsutsuki Ryu terserap ke dalam pedang Kusanagi secara perlahan. Hingga Otsutsuki ini merasakan tangannya terhisap ke dalam dan bahkan sulit dilepaskan. Boruto berkata, "Itulah akibatnya jika kau mengambil pedang milikku. Itu adalah kemampuan Kusanagi Uchiha Hagoromo. Pedang yang aku miliki bisa menyerap cakra siapapun dengan mudah." Otsutsuki Ryu kemudian melemparkan pedang Kusanagi ke arah Boruto hingga kecepatannya begitu tinggi. Tapi anehnya pedang Kusanagi seperti mempunyai kesadaran hingga malah berbalik kembali ke arah Otsutsuki Ryu dan akan segera menancap di perutnya. Otsutsuki Ryu dengan cepat mengeraskan tubuhnya dan menendang Kusanagi Boruto hingga terpental. Boruto menangkap Kusanaginya dalam keadaan melayang. Otsutsuki Ryu berkata, "Pedang macam apa itu? Sudah aku tendang tidak hancur sama sekali." Boruto kemudian memasukkan pedangnya ke dalam wadah di dekat jubahnya, sehingga Boruto benar-benar menggunakan tangan kosong. Otsutsuki Ryu mengira bahwa Boruto akan bertarung tanpa pedang. Tapi ternyata, Boruto memunculkan dua tongkat Gudodama yang muncul secara tiba-tiba. Boruto memperbanyak Gudodama di belakang punggungnya hingga berjumlah 15. Otsutsuki Ryu mengeluarkan badai petir yang diputarkan seperti sebuah lesatan cahaya ke arah Boruto. Boruto dengan cepat melemparkan tongkat Gudodamanya ke arah petir tersebut hingga benar-benar tertahan. Satu tongkat lagi yang dipegang oleh Boruto dibawa melayang dan ditancapkan pada perut Otsutsuki Ryu. Boruto menganggap serangan kali ini akan berhasil. Tapi anehnya, tongkat Gudodama malah patah akibat tidak mampu menembus tubuh Otsutsuki Ryu karena sangatlah keras dan padat. Boruto yang sudah kehilangan dua tongkat Gudodamanya langsung mengambil bola Gudodama yang berjumlah 15 di punggungnya. Boruto mengambil satu bola Gudodama dan diubah menjadi Gudodama Cho Odama Rasengan. Satu Gudodama langsung melapisi Cho Odama Rasengan hingga ukurannya seperti sebuah asteroid. Boruto menciptakan Kage Bunshin yang berjumlah satu. Satu Bunshin kemudian melesat ke arah Otsutsuki Ryu dan merentetkan serangan Raiton Raikyu untuk membuat pandangannya semakin terkecoh. Petir berukuran kecil bermunculan oleh Bunshin Boruto, hingga Otsutsuki Ryu sangatlah fokus untuk menyerap semuanya. Pada saat dia sedang menyerap, Boruto yang asli melompat dari udara dan menghembuskan Gudodama Cho Odama Rasengan tepat mengenai kepalanya. Dan terjadilah hantaman yang luar biasa. Tanah bergelombang dan Otsutsuki Ryu ditekan ke bawah sekuat-kuatnya. Boruto berkata, "Apakah kau masih tidak terluka oleh serangan seperti ini, dasar sialan?" Otsutsuki Ryu yang dihimpit oleh Gudodama Cho Odama Rasengan langsung mengaktifkan dojutsunya, hingga rasengan tersebut menghilang tanpa ada sisa sama sekali. Boruto berkata, "Rasenganku menghilang. Bagaimana bisa?" Otsutsuki Ryu yang tergeletak di tanah menatapi Boruto yang sedang melayang di udara. Seketika dari atas Boruto muncul tembok raksasa yang menghimpit Boruto hingga jatuh ke tanah. Otsutsuki Ryu yang telah melakukan itu langsung memunculkan kubus-kubus seperti Ishiki dan menghimpitkannya kepada Boruto secara berlapis-lapis. Terdengar suara Boruto yang merasakan sakit akibat tertimpa serangan besar. Otsutsuki Ryu merasa sangat bahagia karena berhasil membuat Boruto terkapar seperti ini. Dikarenakan tembok dan kubusnya terlalu besar, tubuh Boruto tidak terlihat sama sekali karena benar-benar tertimpa total di dalamnya. Otsutsuki Ryu berpikir Boruto sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi perkiraan Otsutsuki Ryu salah.
karena tiba-tiba Otsutsuki Ryu ditendang di bagian punggungnya padahal tidak ada siapapun di sekitarnya. Otsutsuki Ryu akhirnya jatuh sambil berkata, "Apa yang barusan aku alami? Siapa yang menendang tubuhku? Tidak mungkin dia Boruto. Karena Boruto sudah aku himpit dengan kubus raksasa. Apa jangan-jangan dia Madara?" Tak lama setelah hal ini terjadi, tiba-tiba saja Otsutsuki Ryu dihantam oleh serangan tak kasat mata tepat di pipinya. Alhasil Otsutsuki Ryu merasa frustasi karena Otsutsuki Ryu tidak tahu siapa yang melakukannya. Otsutsuki ini berkata, "Siapa yang melakukan ini? Jika yang melakukannya berada di dimensi limbo, seharusnya aku bisa melihatnya dengan jelas sekalipun dia berbeda dimensi." Setelah itu, Otsutsuki Ryu mengangkat kembali kubus dan semua yang menghimpit Boruto. Tapi setelah semuanya diangkat, jasad Boruto benar-benar tidak ada sama sekali. Entah pergi kemana Boruto, tapi yang jelas, serangan tak kasat mata terus bermunculan secara tak diduga hingga Otsutsuki Ryu semakin keteteran. Serangan demi serangan terus melonjak dari segala arah dan sudut wilayah. Otsutsuki Ryu kemudian mengangkat dua tangannya dan disilangkan secara bersamaan. Semua serangan yang bermunculan itu langsung berbalik arah ke desa Konoha, tepatnya ke lokasi Madara. Otsutsuki Ryu yang telah melakukan itu berkata, "Keluarlah sekarang Boruto, aku telah salah menilaimu. Aku kira kau akan mati setelah aku berikan kubus seperti tadi. Tapi ternyata pikiranku terlalu sederhana. Maafkan aku karena telah meremehkanmu, aku akui kau cukup kuat, jadi muncullah dan perlihatkan wujudmu sekarang seperti sebelumnya." Setelah Otsutsuki berkata seperti ini, Boruto tidak muncul sama sekali dan malah terus memunculkan serangan tak terlihat yang bahkan Boruto saja tidak ada wujudnya sama sekali. Serangan yang begitu banyak mulai dari serangan Katon dan Bakuhatsu, semuanya dibangkitkan tanpa keraguan sedikit pun. Otsutsuki Ryu mengaktifkan kemampuan anehnya lagi dan langsung bisa menemukan lokasi Boruto hanya dalam waktu hitungan detik. Ternyata Boruto berada di balik kubus sedang bersembunyi dalam keadaan beregenerasi akibat terluka setelah dihimpit sebelumnya. Otsutsuki Ryu akhirnya melaju ke arah Boruto dan menciptakan panah cakra. Boruto dengan instingnya yang kuat menyadari bahwa serangan akan tiba. Boruto menendang panah cakra hanya menggunakan satu kakinya saja hingga meledak sangat dahsyat. Boruto memunculkan kembali wujudnya seperti biasa. Otsutsuki Ryu berkata, "Dasar pengecut, bisa-bisanya kau bersembunyi ya, apakah kau kesakitan?" Boruto membalas, "Jangan merasa paling tahu akan semua hal, kau tidak tahu apa-apa tentang kemampuanku." Otsutsuki Ryu menanggapi, "Aku cukup mengerti dengan keadaanmu, jika dipikir-pikir, pertarungan ini akan sangat panjang. Kau sudah terlalu lama menderita, mulai dari dulu hingga sekarang, kau sudah mengalami banyak rasa sakit yang tidak terselesaikan sampai detik ini. Baiklah, kita akan bicara sebentar. Apakah kau mau aku berhenti melakukan ini pada planet bumi? Jika kau mau, maka kau harus menuruti permintaanku. Dengan begitu maka aku berjanji tidak akan mengganggu kalian lagi para shinobi dan kami akan pergi menjauh dari sini. Kita akan berdamai, karena aku sangat tahu, sekeras apapun kau bertarung, mustahil kau bisa mengalahkan Otsutsuki tertinggi urutan ke-1, ke-2, dan ke-3. Karena mereka bertiga terlalu kuat. Bahkan mungkin mengalahkanku saja yang dimana aku adalah Otsutsuki tertinggi urutan ke-5. Kau tak akan sanggup melakukannya, jadi aku akan membuka pintu perdamaian kali ini. Apakah kau mau menerimanya Boruto?" Boruto menjawab, "Mengapa kau tiba-tiba bicara seperti ini? Cepat selesaikan pertarungannya." Otsutsuki Ryu menjawab, "Kau pasti akan mati, karena kami sangatlah kuat. Jadi bagaimana, apakah kau mau aku berhenti menghancurkan planet bumi?" Boruto yang mendengarnya menjawab, "Apa yang kau mau, jika itu semua masuk di akal, maka aku akan menurutinya." Otsutsuki Ryu menanggapi, "Tentunya masuk akal Boruto, aku berjanji akan meninggalkan planet bumi selama-lamanya, dengan syarat berikan Jouganmu padaku sekarang juga. Bukan hanya Jougan, berikan juga 9 biju dan Rinnegan Dewa Otsutsuki yang dipakai Madara. Kemudian berikan jasa Toneri padaku. Jika itu semua kau berikan, maka aku akan benar-benar menghilang selamanya dan tidak akan berurusan lagi dengan kalian." Boruto yang mendengar ocehannya yang tidak tahu diri langsung berkata, "Kurang ajar sekali kau ini ya, meminta sumber kekuatan seperti itu bukanlah cara yang mencurigakan. Aku tidak sebodoh yang kau pikirkan, aku tidak akan memberikan apapun padamu." Otsutsuki Ryu menanggapi, "Dasar shinobi yang sombong, apakah kau yakin bisa mengalahkanku?" Boruto menjawab, "Jika kau ingin tahu keberanianku, cepat panggil para Otsutsuki tertinggi yang lainnya sekarang juga. Akan aku hadapi kalian semua seorang diri di sini.
Aku tidak akan takut jika harus bertarung seorang diri menghadapi kalian. Otsutsuki Ryu membalas, "Wah, aku jadi takut, mengerikan sekali ucapanmu itu Boruto. Kau telah salah, menantang kami para Otsutsuki tertinggi adalah sebuah cara yang ceroboh. Jika kau benar-benar mau akan aku panggil semuanya ke sini, kau harus ingat, kami 13 Otsutsuki tertinggi bisa menghancurkan 5 galaksi di alam semesta jika kekuatan kami semuanya digabungkan. Apakah kau tahu galaksi itu seluas apa? Dibandingkan dengan manusia, galaksi itu terlalu besar. Manusia hanyalah sebuah debu kecil yang tidak bisa dilihat, jadi jangan main-main dengan ucapanmu. Sebelum aku benar-benar memanggil para Otsutsuki tertinggi yang lainnya ke sini, aku beri kesempatan sekali lagi agar kau berpikir, jadi berikan Jouganmu dan kita akan berdamai selamanya." Dari adegan ini, apakah menurut kalian Boruto bisa membangkitkan Byakugan seperti Himawari secara murni? Coba tuliskan pendapat kalian tentang hal ini di kolom komentar guys, karena kalau pendapat admin pribadi, rasanya Boruto bisa membangkitkan Byakugan. Dan apa jadinya jika Byakugan murni bersatu dengan Jougan? Bagaimana menurut kalian guys? Setelah itu, Boruto berkata, "Aku tidak akan pernah mau berdamai dengan cara seperti ini denganmu. Aku lebih baik terus bertarung sekalipun akan menjadi pertarungan panjang. Jadi jangan banyak bicara lagi. Cepat hadapi aku sekarang juga." Otsutsuki Ryu menanggapi, "Baiklah jika itu yang kau mau, berarti jalan perdamaian sudah aku tarik kembali ya. Dengan begitu maka kita memutuskan akan bertarung sampai selesai dan tidak peduli berapa lama pun kita bertarung di sini." Namun lagi dan lagi sangat disayangkan chapter pun selesai. Pembahasan kali ini akan admin tutup sampai di sini. Jika kalian mempunyai pendapat silahkan tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Dan mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang mengenakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.